Hai guys, Bitcoin sedang melakukan koreksi sekarang. Kira-kira target harganya berapa? Apakah masih ada potensi untuk naik ke atas? Kita akan lihat ada juga technical analysis daripada Optimism dan FUD yang perlu kita waspadai ke depannya karena bisa membawa malapetaka untuk harga Bitcoin dan kripto, Bitcoin dominance dan juga analisa Ethereum dari analis lain. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame 4 jam di sini. Tampaknya sekarang berada di dalam pola rising wedge atau channel yang mengarah ke atas. Ada bearish divergence yang tampak jelas sekali yaitu di daerah di sini, dan di sini. Kita lihat kalau dia membuat RSI yang lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi masih ada potensi bagi Bitcoin untuk naik menurut saya. Target atasnya adalah harga 25.000 yaitu di daerah garis warna biru ini. Target bawah itu bisa ke 20.400, 21.000 yaitu di kotak warna hijau ini kalau misalnya terjadi breakdown daripada garis support warna merah ini. Kemungkinan akhir minggu ini kita bisa melihat 25.000 seperti yang saya tunjukkan di video kemarin menggunakan Fibonacci time zone. Karena biasanya Bitcoin itu akan melakukan triple tap 1, 2, dan 3 yang diprediksi itu sekitar ini. Tidak 100% pasti, tetapi biasanya dia akan melakukan triple tap seperti ini. Koin lain yang saya mau analisa adalah Optimism, merupakan koin layer 2 yang sangat kuat sekali. Sekarang lagi koreksi juga, kemungkinan dia lagi dalam posisi wave 4. Dan wave 4 itu biasanya bisa sampai ke Fibonacci 38,2, itu di harga 1,88. Jadi kalau misalnya ini harga ke daerah 1,88 merupakan daerah yang cocok bagi kita untuk melakukan long, karena di sini kemungkinan besar bisa bounce ya teman-teman. Ini saya tarik dari bottom di sini dan swing high yang ada di sini. Masih bisa naik, asalkan Bitcoin-nya bullish, bisa ke 25.000, maka Optimism akan mengikuti. Target harganya itu adalah di sekitar sini, itu di Fibonacci Extension 1,272 dan 1,618 di harga 2,6 dan 2,8. Bisa juga lebih tinggi tergantung situasinya ya teman-teman, tapi ini adalah target yang biasanya, yang normal-normal saja. Ada FUD yang perlu kita waspadai mengenai kenaikan yang terjadi dari awal tahun ini, di mana ada kemiripan dengan event bearish yang pernah terjadi di tahun lalu. Dulu, tahun lalu, bulan Maret, Do Kwon, pendiri daripada Terra Luna, itu membeli Bitcoin. Dia mempam harganya itu dari 38.000 sampai ke 48.000. Seluruh pump ini itu adalah manipulasi. Sekarang, 17.000 itu naik sampai ke 23.000. Marketnya itu tampaknya dipump menggunakan BUSD, yang mana ini merupakan kepunyaan Binance. Ini sangat mengerikan sekali menurut pendapat dari Trader J ya. Kalau kita lihat tweet ini, di mana Do Kwon waktu itu pernah tweet 14 Maret, USD dengan 10 miliar lebih di dalam jumlah Bitcoin-nya itu akan membuat era moneter yang baru dengan Bitcoin standar. Di mana dia tweet ketika harga Bitcoin itu cukup rendah di sini, di harga 38.000, dan 2 minggu kemudian itu naik sampai 48.000, Terra membeli sebesar 130 juta dolar untuk Bitcoin. Tweet ini terjadi di puncak daripada 48.000 ya teman-teman, dan apa yang terjadi setelahnya, harga Bitcoin kemudian langsung terjun bebas dari situ ke harga 25.700 nge-week ke sini. Ini adalah analisa daripada Inspo Crypto, di mana kenaikan harga daripada Bitcoin ini itu didukung hanya dari per Bitcoin per BUSD saja, dan ini tidak didukung oleh per Bitcoin per USDT yang di sini. Bitcoin USDT, CVD-nya ini itu turun, tetapi Bitcoin per BUSD-nya ini malah naik. Ini bukan sebuah tweet prediksi bahwa sesuatu akan terjadi, tetapi hanya share apa yang sekarang itu sedang terjadi. Dan kalau kita lihat dari whale alert, di mana beberapa kali di sini itu ada sejumlah BUSD 100 juta, 200 juta, beberapa kali itu dicetak baru
di Paxos dan ada juga USDC. Kemungkinan besar ini digunakan untuk mempam harga Bitcoin sampai ke daerah 23.000. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan secara 100% bahwa ini akan terjadi seperti yang dialami oleh Terra Luna ya teman-teman. Tetapi kita melihat kalau ada kemiripan dari USD Pump ini dengan BUSD Pump. Kita hanya bisa berjaga-jaga saja kalau misalnya ada hal-hal buruk, news-news yang buruk yang bisa membawa harga ke bawah, dan pas sekali dengan event seperti ini, maka kita harus siap-siap untuk take profit atau menjual sebagian ya teman-teman. Sekarang kita akan melihat the real Bitcoin dominance, di mana selama beberapa minggu terakhir ini, kenaikan Bitcoin dominance itu cukup signifikan ya teman-teman. Ini menunjukkan adanya perlemahan di dalam ETH karena ini menggunakan ETH di dalam kalkulasinya. Tetapi koin-koin selain ETH itu naiknya itu cukup lumayan. Jadi di sini ETH adalah yang cukup lemah dibandingkan dengan Bitcoin, tetapi altcoin lebih kuat sedikit dibandingkan dengan Ethereum. Mungkin kita akan melihat adanya kenaikan kelanjutan daripada Bitcoin dominance selama beberapa saat, apalagi kalau misalnya akan terjadi koreksi. Biasanya ketika koreksi itu terjadi, nilai daripada Bitcoin dominance ini cenderung untuk naik karena altcoin dan Ethereum juga biasanya turun lebih banyak dibandingkan dengan Bitcoin. Ini ada analisa dari Red Capital mengenai Ethereum. Ethereum itu sekarang sedang koreksi untuk melakukan retest daripada garis diagonal warna hitam ini, yang merupakan garis downtrend selama beberapa bulan sejak Mei 2022. Garis diagonal ini harus menjadi garis support bagi harga Ethereum sekarang ini, tetapi ada bahaya kalau monthly candle ini yang ada di sini itu ngewi ke atas hanya sebagai exit liquidity untuk menjebak orang-orang yang FOMO ketika harga naik sekarang ini. Jadi lebih baik kita membelinya ketika harga itu turun dibandingkan ketika kita FOMO beli harga naik. Itu merupakan kebiasaan yang tidak baik menurut saya. Yang saya suka lakukan adalah ketika suatu koin itu belum terkenal, belum banyak dibicarakan oleh orang lain, saya mulai mencari-cari tahu tentang fundamentalnya. Dan kalau misalnya harganya itu sideways saja, mendatar, itu merupakan situasi yang cukup ideal menurut saya untuk kita bisa akumulasi koin tersebut. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.